Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8 IPS di mana kelas 8 ya, kelas IPS dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, tentu kalian masih ingat bagaimana Yel belajar IPS. Oke ya, kita sama-sama ya. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Oke, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang review materi ya. Terus kalian juga sudah melaksanakan ulangan harian 1. Ada yang masih belum mengikuti ujian ya. Ya Bapak tunggu. Semoga kalian segera melaksanakan ujian. Kalaupun ada kendala segera dibicarakan ya, atau Bapak di WA ya. Oke. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh monopoli perdagangan pada masa penjajahan. Oke. Kita next. Oke. Coba apa yang bisa kalian deskripsikan dari foto di bawah ini? Sebentar. Ini tak geser aja ya. Nah, di sini aja. Oke. Next. Nah, ini. Kalian tentu pernah bermain ini. Siapa pernah bermain? Tentu banyak yang pernah bermain ya ini ya. Ini namanya monopoli. Nah, biasanya dimainkan berapa orang? 4 orang. Ya, betul. Permainan ini mengandung unsur belajar monopoli ya. Monopoli itu kalau secara bahasa itu dikuasai oleh satu orang. Nah, kalau di dunia ekonomi ya satu penjual. Nah, monopoli satu. Nah, pemenangnya juga satu. Nah, permainan monopoli ini biasanya dimainkan oleh 4 orang dan hanya ada satu pemenang. Nah, lanjut. Pernahkah kalian bermain monopoli? Tentu pernah. Nah, saya yakin di antara kalian pernah, terutama anak laki-laki pasti pernah. Coba sebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari permainan ini. Ya, tadi salah satunya dimainkan oleh berapa? 4. Ya, 4 orang pemain. Nah, terus juga pakai uang mainan. Nah, terus di permainan monopoli itu ada membeli lahan. Nanti kalau lewat lahan tersebut kalian harus membayar pajak, atau kalaupun berhenti, nah itu juga membayar pajak. Terus kalian juga nanti akan membeli rumah ya, membangun gedung. Nah, kalau gedung itu dilewati kalian salah satu lawannya, nanti kena pajak seperti itu. Itu sama juga nanti kita arahkan di pembelajaran kali ini. Nah, oke. Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa kedatangan bangsa Eropa ini tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah. Masih ingat berapa negara yang pernah datang ke Indonesia, atau berapa bangsa ya, bangsa Eropa ya? Ada 4. Oke, kita next. Nah, ini kalau tadi Bapak sudah menggiring kalian tentang bermain monopoli, sama pembelajaran hari ini juga kaitannya dengan monopoli, tapi monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia. Oke, kalau diibaratkan permainan monopoli, nah, Indonesia ini adalah tempat bermainnya monopoli. Nah, tempat bermainnya monopoli. Siapa pemainnya? Pemainnya ada 4. Nah, oke, kita next lagi ya. Oke, biar durasinya nggak terlalu lama. Nah, ini ada Portugal. Nah, datang ke Indonesia. Nah, yang kedua Spanyol juga datang ke Indonesia. Selanjutnya ada Belanda datang ke Indonesia. Selanjutnya ada Inggris datang juga ke Indonesia. Nah, kalau diibaratkan sebuah permainan monopoli, keempat negara ini adalah pemain dari monopoli. Yang ingin dikuasai mana? Wilayah Indonesia, karena di Indonesia banyak rempah-rempah. Harus diingat, masih ingat 3G ya, gold, glory, dan gospel. Nah, dari keempat negara ini pasti punya tujuan itu tadi, gold, glory, dan gospel. Dan keempat negara ini semuanya berlomba-lomba untuk menjadi pemenang
pemenang di mana? Di negara, di Eropa sana. Nah, tentu kalau mereka sudah mendapatkan rempah-rempah pasti akan dijual kembali ke Eropa. Nah, mereka ingin menjadi kaya raya dengan menjual rempah-rempah. Nah, sudah paham ya sampai sini ya. Jadi, meskipun sama-sama bangsa Eropa, bangsa Eropa, mereka juga saling bersaing. Nah, mereka saling bersaing di antara Portugal, Spanyol, Belanda dan Inggris. Oke, saya pause dulu sebentar ya. Oke, mereka sama-sama bersaing ya. Jadi meskipun mereka dari Eropa, mereka sama-sama bersaing untuk menjadi pemenang. Gold, glory, gospel, tujuannya itu tadi. Nah, ini tujuannya menjadi pemenang. Nah, siapa yang memenangkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Nah, mereka punya strategi masing-masing. Portugal dan Spanyol itu mereka istilahnya bertentangan di wilayah Maluku. Ada perjanjian Saragossa. Nanti yang Spanyol lari ke Filipina, yang Portugal nanti ke timur-timur. Nah, selanjutnya ada Belanda. Belanda nanti membentuk Inggris dulu. Inggris membentuk AIC, kongsi dagang milik Inggris. Jadi para pedagang Inggris itu berkumpul membentuk kongsi dagang atau perkumpulan organisasi dagang sesama orang Inggris. Jadi kerjasama mereka. Kalau selanjutnya ada VOC, sama. VOC ini juga bentukan dari kalau VOC dari Belanda. Seperti AIC, sama, kongsi dagang, perkumpulan para pedagang dari Belanda. Nah, yang paling kuat yang mana nanti yang bertahan? Yang bertahan yang paling kuat adalah VOC. Coba nanti dibaca ya di materinya. Nah, ini kaitannya tadi sudah dijelaskan ya, kaitannya tujuannya adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana cara trik dan strateginya? Nanti di materi di buku juga ada. Nanti silakan dibaca lagi ya. Nah, pada intinya VOC ini ingin menjadi satu-satunya pedagang yang paling kuat di antara 4 negara tadi. Nah, yang paling kuat yaitu dengan membentuk kongsi dagang VOC. Jadi rakyat Indonesia diwajibkan untuk menjual semua rempah-rempahnya kepada Belanda, atau mungkin tidak menjual ya istilahnya, merampas dan memaksa. Nah, memaksa seluruh rempah-rempahnya harus diberikan kepada Belanda. Ya, mungkin ada yang dibeli juga tapi dengan harga yang sangat murah. Lalu bagaimana sama Belanda? Sama Belanda dijual lagi ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi atau mahal. Nah, itulah yang disebut dengan monopoli. Jadi Belanda atau VOC, kongsi dagangnya tadi, ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oke, paham ya? Ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Memahami kondisi masyarakat Indonesia karena pengaruh monopoli perdagangan. Yang kedua, menganalisis aktivitas monopoli perdagangan dan pengaruhnya pada kondisi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menyimpulkan bagaimana pengaruh monopoli tadi terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Oke. Nah, supaya kalian paham ya, coba kita pahami ini tujuan awal kedatangan bangsa Barat hingga terjadi monopoli. Nah, seperti ini ringkasannya ya. Bangsa Barat Eropa datang ke Indonesia, tujuan utamanya mencari rempah-rempah. Nah, lalu mereka jual lagi ke Eropa. Strateginya tadi monopoli, membentuk kongsi dagang. Kalau Inggris AIC, kalau Belanda VOC. Portugal dan Spanyol bagaimana? Mereka akhirnya pergi dari Indonesia ya. Yang paling kuat adalah VOC, kongsi dagang milik Belanda. Nah, monopoli dalam artian rakyat Indonesia harus menjual hanya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi mereka yang menentukan harga VOC-nya. Rakyat Indonesia harus menjual kepada VOC. Nah, kira-kira rakyat Indonesia diuntungkan apa tidak? Nah, coba kalian analisis sendiri. Nah, kalau kita kembalikan ke kehidupan sekarang, ada nggak yang model seperti itu? Ya, kalian pernah menemukan nggak
kira-kira ada unsur jual beli yang hanya dikuasai oleh satu pihak. Nah, mereka harus tunduk pada satu pihak. Nah, seperti itu. Coba kalian amati lagi ya, nanti kalau kalian ada pertanyaan atau menemukan kondisi yang seperti itu, bisa kita diskusikan sama-sama. Selanjutnya, nah ini tugas kalian, yaitu dampak terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Bagaimana ketika sudah terjadi monopoli, dampaknya apa terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya. Lanjut next. Nah ini, agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, ada beberapa tahapan atau misi yang harus kalian kerjakan. Nah, misi yang pertama, bacalah buku. Ya, bukunya dibuka. IPS halaman 204 hingga 207. Misi kedua, pahami aktivitas monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa barat atau kongsi dagang VOC di Indonesia. Ini tugasnya cuma satu. Nah ini, misi ketiga, sebutkan dan jelaskan dua dampak dari aktivitas monopoli perdagangan yang dilakukan VOC terhadap rakyat Indonesia. Tentu dampak ini negatif ya, tidak ada dampak yang positif dari monopoli perdagangan. Dampaknya cenderung lebih banyak ke negatif. Jadi kalian cari aja dua dampak negatifnya. Misi keempat, tugas tersebut ditulis di buku, diberi identitas, nama, nomor absen, kelas, lalu difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Apabila ada kendala bisa dikirim melalui WhatsApp group. Sama Pak Udin akan terus memfasilitasi ya, karena mungkin kalian juga ada beberapa kendala di Google Classroom. Mungkin ada yang masih takut ngeklik atau bagaimana, nanti bisa ke WhatsApp group. Kalau sudah paham ya di Google Classroom saja, lebih praktis. Oke. Nah, setelah kalian menyelesaikan misi, nah kalian boleh menyimpulkan sendiri. Sebenarnya yang menyimpulkan kalian. Nah, kalian coba buat kesimpulan satu paragraf mungkin ya, kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kalian pahami tadi. Bagaimana aktivitas monopoli perdagangan itu, dampaknya seperti apa, kalian bisa menyimpulkan. Nah, dan kira-kira kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang masih ada nggak sih monopoli itu? Nah, contohnya seperti apa, dan kalaupun nanti kalian menjadi orang sukses ya, kalian setuju nggak dengan praktek monopoli itu? Nah, seperti itu. Kalian bisa menuliskan kesimpulan itu di buku tulis kalian masing-masing. Kalau kesimpulan tidak usah dikumpulkan, tapi nanti suatu hari Pak Udin akan cek, Pak Udin akan minta untuk memfotokan hasil kesimpulannya. Tapi untuk tugasnya yang diserahkan hanya yang tugas tadi, dua dampak aktivitas monopoli perdagangan tadi terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Pak Udin jelaskan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat bagaimanapun kondisinya. Tetap semangat dalam belajar ya. Pak Udin tunggu tugas-tugasnya. Semoga kalian tepat waktu. Bagi yang mengerjakan tepat waktu, Pak Udin apresiasi nilai yang lebih daripada yang lain. Oke, itu saja yang bisa Pak Udin sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Nah, ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke, kita akhiri ya. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, Pak Udin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Terima